Supaya cabai dan tomat kalian berbuah banyak dan berkualitas, pangkas daun-daun yang kering atau terlalu lebat supaya tanaman fokus ke buah. Pastikan lokasi tanam mendapatkan sinar matahari yang cukup. Hai guys, apa kabar? Hari ini kita bakal bahas gimana caranya memanfaatkan lahan sempit di rumah untuk budidaya tanaman yang gak cuma bikin cantik, tapi juga bisa jadi ladang bisnis. Jadi stay tune ya. Sebelum kita masuk ke rekomendasi tanaman, kita bahas dulu nih, kenapa Indonesia itu surga buat budidaya tanaman. Secara geografis, Indonesia punya iklim tropis yang hangat sepanjang tahun. Curah hujannya juga tinggi, jadi tanaman bisa tumbuh subur tanpa banyak drama. Kombinasi suhu dan kelembapan ini bikin banyak jenis tanaman cocok dibudidayakan, mulai dari sayuran, buah-buahan, sampai tanaman hias. Tapi ada tantangan juga, terutama kalau lahannya sempit atau nggak punya tanah yang subur. Nah, solusi untuk itu bakal kita bahas nih. Kalau ngomongin budidaya tanaman, pasti banyak yang kepikiran padi, jagung, atau kelapa sawit. Tapi jujur aja, itu semua butuh lahan yang luas banget. Buat kita yang tinggal di perkotaan, rasanya agak susah ya punya kebun sawit di perkerangan rumah. Jadi, gimana caranya kita tetap bisa berkebun walaupun lahannya kecil? Gak perlu khawatir, karena banyak jenis tanaman yang cocok buat lahan sempit, tapi tetap menguntungkan. Yuk lanjut. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Beberapa rekomendasi tanaman yang bisa kalian coba di perkarangan rumah. Budidaya cabai dan tomat itu gampang-gampang susah. Tapi kalau tahu triknya, hasilnya bisa melimpah. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapkan media tanam. Campur tanah, pupuk kandang, dan sekam bakar dengan perbandingan 2:1:1. Pastikan media tanam ini gembur dan kaya nutrisi. Pilih bibit berkualitas. Gunakan bibit unggul untuk cabai. Pilih bibit yang berwarna merah dan tidak keriput. Untuk tomat, pilih biji yang tenggelam saat direndam air. Tanam bibit di polybag atau pot dengan lubang drainase. Jangan lupa beri jarak sekitar 2-3 cm dari permukaan tanah. Siram tanaman setiap pagi dan sore, tapi jangan sampai air menggenang ya, karena bisa bikin akar busuk. Gunakan pupuk organik cair setiap 2 minggu sekali untuk mempercepat pertumbuhan. Lalu, kalau ada hama, seperti kutu atau ulat, gunakan pestisida organik seperti campuran air dan bawang putih. Supaya cabai dan tomat kalian berbuah banyak dan berkualitas, ini tipsnya. Pangkas daun-daun yang kering atau terlalu lebat supaya tanaman fokus ke buah. Gunakan ajir atau bambu sebagai penopang untuk tomat agar batangnya tidak patah. Pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari minimal 6 jam sehari. Jangan tanam cabai dan tomat di tempat yang sama terus-menerus untuk menghindari penyakit tanah. Sekarang kita bahas budidaya jahe merah. Tanaman ini cocok banget buat lahan sempit karena bisa ditanam di polybag atau karung bekas. Berikut langkah-langkahnya. Pilih rimpang jahe merah yang sehat dan sudah ada tunasnya ya. Rendam dengan larutan fungisida alami seperti air bawang putih selama 15 menit untuk mencegah jamur. Lalu gunakan campuran tanah subur, kompos, dan sekam padi dengan perbandingan 1:1:1. Pastikan media tanam ini gembur dan kaya nutrisi.
Isi polybag atau karung dengan media tanam setinggi 2/3 bagian. Letakkan rimpang jahe dengan tunas menghadap ke atas, lalu tutup dengan tanah setebal 5 cm. Siram secukupnya setiap pagi, lalu jangan terlalu basah ya, karena bisa menyebabkan rimpang busuk. Berikan pupuk organik cair atau kompos setiap 2 minggu sekali untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup. Jika muncul gulma atau rumput liar, segera cabut supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Jahe merah biasanya siap panen setelah 8-10 bulan. Saat panen, gunakan sekop kecil agar rimpang tidak rusak. Untuk mendapatkan jahe merah berkualitas tinggi, pilih lokasi yang mendapatkan sinar matahari langsung ya, minimal 6 jam sehari, dan hindari tempat yang terlalu lembab. Lalu ada bawang-bawangan. Langsung aja kita bahas langkah-langkahnya. Catat baik-baik ya. Untuk mempersiapkan media tanaman, campurkan tanah subur kompos dan sekam bakar dengan perbandingan 2:1:1. Pastikan media tanam memiliki drainase yang baik agar air tidak menggenang. Untuk pemilihan bibitnya, bawang merah, pilih umbi yang segar, keras, dan bebas dari luka. Untuk bawang putih, gunakan siung yang besar dan kulitnya yang tidak rusak. Untuk bawang daun, bisa menggunakan anakan bawang daun yang sudah tumbuh atau bijian. Lalu untuk penanamannya, siapkan pot atau polybag dengan lubang drainase. Tanam umbi bawang dengan ujung tunas menghadap ke atas. Tutup dengan tanah tipis sekitar 2 cm. Siram setiap pagi dan sore secukupnya ya. Jangan sampai air menggenang karena bisa menyebabkan umbi busuk. Gunakan pupuk organik cair setiap 2 minggu sekali untuk mempercepat pertumbuhan. Bersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari langsung minimal 6 jam sehari. Pastikan lokasi tanam mendapatkan sinar matahari yang cukup. Bawang gak suka tempat yang terlalu lembab. Jangan tanam bawang di tempat yang sama terus-menerus. Lakukan rotasi dengan tanaman lain seperti sayuran hijau. Untuk bawang daun, pangkas daun yang sudah tua ya, agar tunas baru tumbuh lebih cepat. Kalau ada hama seperti ulat dan kutu, semprotkan pestisida organik dari campuran air bawang putih. Bawang merah dan bawang putih biasanya bisa dipanen setelah 70 hingga 90 hari. Tandanya daunnya sudah menguning dan rebah ke tanah. Untuk bawang daun, bisa dipanen setelah tingginya mencapai 15 hingga 20 cm. Kalau kamu mau hasil panennya lebih maksimal, cobain tips ini deh. Untuk penjemuran setelah dipanen, jemur bawang setelah 3 hingga 5 hari di tempat teduh untuk mengurangi kadar airnya. Ini bikin bawang lebih awet. Simpan di tempat yang kering dan sejuk agar nggak cepat busuk. Nah teman-teman, lihat kan kalau setiap sentimeter lahan itu sebenarnya bisa banget dimanfaatkan. Tinggal kemauan dan kreativitas aja. Yuk kita manfaatkan kelebihan ini buat berkarya dan bahkan menghasilkan cuan dari rumah sendiri.